kita kembali lagi di pertemuan ketiga. Nah, teman-teman, di pertemuan 3 kali ini kita akan belajar tentang arti pecahan, kemudian pecahan senilai, kemudian perbandingan dua pecahan, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, teman-teman pastinya sudah pernah belajar tentang pecahan di kelas 4 dan di kelas 6. Nah, di kelas 7 SMP ini kalian cuma hanya mengulang aja. Ini namanya pemantapan materi, sebenarnya seperti itu. Nah, semoga dengan penjelasan Bu In ini teman-teman makin mantap ya untuk mengerti tentang pecahan. Oke, pecahan dan lambangnya, kemudian arti pecahan. Nah, teman-teman pasti udah pernah lihat kan pecahan seperti 1/2 atau 1/4. Nah, ini namanya bentuk pecahan, teman-teman. Udah tau lah, ini mah mudah sekali disebut pecahan. Nah, contohnya 1/2. Angka 1 itu disebutnya pembilang, kemudian angka 2 disebut penyebut. Nah, seperti ini. Atas pembilang, bawah penyebut. Nah, misalkan saya punya 1 pizza, 1 loyang pizza. Nah, ini disebutnya angka 1. Kalau saya bagi 2, itu disebutnya setengah. Kemudian saya bagi lagi seperti ini, itu disebutnya 1/4. Kenapa? Setengah ini adalah 1 dari 2. Kalau 1/4 itu 1 dari 4. Pizzanya kan ada 4 nih, ada 4 potong. 1 potong itu 1 dari 4 potong, itu maksudnya 1/4. Nah, kayak ini setengah, teman-teman, setengah. 1 dari 2 potong gitu. Jadi kan ada 2 potong, tapi kamu ambil 1, jadi 1 dari 2 potong. Kemudian yang ini 1 dari 4 potong, itu 1/4. Nah, itu konsep pecahan. Namanya pecahan berarti pecah-pecah ya, teman-teman. Pecahan senilai. Nah, saya punya kotak nih, ada warna hijau, merah, dan biru. Nah, kotak yang diwarnain hijau dan kotak warna merah dan kotak warna biru ini ukurannya sama, senilai. Tapi teman-teman, yang hijau ini enggak dibagi-bagi, itu setengah, 1 dari 2 potong. Kemudian yang kotak merah, ini kan ada 2 kotak, 1 dari 4 potong, tapi ada 2. Ya, merahnya ada 2. Kemudian yang ini segitiganya ada 4. Berarti ada 4 segitiga. Nah, ini kalau segitiganya digabung-gabungin, 4-4-nya, itu ukurannya sama kayak 1/2. Itu namanya pecahan senilai. Senilai itu ukurannya sama. Nah, ini 1/2. 1/4 ditambah 1/4. Nah, penyebutnya dibiarin aja, pembilangnya itu yang dijumlahkan. Berapa? 2/4. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Nah, penyebutnya dibiarin aja. Penyebutnya dibiarin aja, pembilangnya yang ditambahkan, dijumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. Berarti 4/8. Nah, ini dari mana teman-teman kok bisa senilai? Nah, gimana caranya bisa senilai? Nah, 1/2 itu dikali 2 supaya bisa menjadi 2/4. Dikali 2. Nah, ya kan, 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sama juga ke 4 ini, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, gini ya teman-teman. Kok 8 sih? 2 kali 2, sorry. Nah, itu 4 kali 2, sorry. 4 kali 2 itu sama dengan 8. Kayak gitu, itu senilai. Nah, gimana kalau misalnya saya punya 1/2 sama dengan titik-titik, sama dengan misalnya berapa ya, 12 misalnya gitu. Nah, titik, titik, titik. Nah, ini pecahan senilai nih.
Berapa kali berapa yang hasilnya 12? 2 kali berapa yang hasilnya 12? Kali 6 kan? Kalau bawah dikali 6, berarti atas juga harus dikali 6. 1 dikali 6 sama dengan 6 gitu. Harus dikali 6 supaya bisa senilai. Nah, ini nanti ada soalnya ya teman-teman. Kayak gitu. Oke? Lanjut, menyederhanakan pecahan. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada pecahan yang besar sekali, kamu wajib untuk menyederhanakan pecahan. Nah, ini A per B sama dengan, nah itu dibagi dengan FPB-nya dari penyebut dan pembilang dan penyebut. Itu kamu harus cari FPB. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mencari FPB. Nah, ini digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Seperti itu. Contohnya, tentukan bentuk yang paling sederhana dari 24/56. Nah, yuk ingat-ingat lagi cara mencari FPB. Nah, ini yang masih lupa, saya ulangi lagi cara mencari FPB ya. FPB-nya dari 24. Nah, 24 dibagi berapa nih? Yang bilangan prima terkecil. Dibagi 2. 24 bagi 2 kan 12. 12 dibagi 2 lagi sama dengan 6. 6 dibagi 2 lagi sama dengan 3. Oke. Kemudian yang 56. 56 dibagi 2, bagi 2 kan? Sama dengan 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, ini teman-teman, kan di sini ada angka 2 juga, ada 3 kali. Yang ini juga ada angka 2 juga, 3 kali. Nah, FPB itu kan angka yang sama, angka bilangan prima yang sama, dan pangkatnya sama. Berarti FPB-nya dari 5, 6, dan 24 itu adalah 8. 8 itu dari mana? 2 kali 2 kali 2. Oke, dibagi dengan FPB-nya. Seperti ini ya. 24 dibagi FPB-nya kan 8. 56 dibagi FPB-nya kan 8. 24 bagi 8, 3. 56 bagi 8, 7. Berarti ya, bentuk sederhananya dari 24/56 adalah 3/7. Seperti itu bentuk sederhananya. Nanti pasti ada soalnya. Jadi setiap saya menjelaskan pasti ada soalnya ya. Oke, perbandingan dua pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan dapat dibandingkan dengan hubungan berikut. Nah, yang ini lebih dari, ini kurang dari, kemudian sama dengan. Nah, ini sudah belajar kan yang kurang dari lebih dari di bilangan bulat yang kemarin, yang lalu ya, di pertemuan 1. Contohnya, tentukan hubungan antara pasangan-pasangan pecahan berikut, 3/4 dan 3/5. Nah, ini hubungannya gimana nih? Lebih besar, lebih dari, atau kurang dari, atau sama dengan? Oke, 3/4 sama 3/5 besaran mana sih? Yuk kita cari bareng-bareng. Nah, yang pertama terlebih dahulu disamakan penyebutnya, yaitu dengan menentukan KPK dari kedua penyebutnya. Nah, kalau untuk mau menyamakan penyebut, kamu pakai KPK ya. Namun kalau mau menyederhanakan, kamu pakainya FPB gitu. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Yang kamu cari sendiri itu dari mana? Itu KPK-nya. Nah, 3/4 kan disamakan penyebutnya harus 20. 4 dikali berapa sama dengan 20? Dikali 5 kan? Berarti atasnya juga dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian yang 3/5 itu kan juga harus per 20 penyebutnya. 5 dikali berapa sama dengan 20? 4. 3 kali 4, 12. Nah, sekarang kita lihat 15 sama 12 besaran mana? Besaran 15 kan? Ya kan? Maka kelihatan 3/4 dan 3/5 itu besaran 3/4 karena 15 lebih besar daripada 12. Oke, maka 3/4 lebih besar 3/4 lebih besar dari 3/5. Oke, diingat-ingat lagi, kalau menyederhanakan pecahan kita memakai cara FPB. Namun untuk menyamakan nilai penyebut kita memakai KPK. Seperti itu. Oke, lanjut mengurutkan pecahan. Susunan deretan pecahan berikut dalam urutan naik. Nah, urutan naik dari 1/5, 2/3 sama 4/5. Ini soalnya ya.
Nah, caranya terlebih dahulu disamakan penyebutnya, yaitu dengan menentukan KPK dari ketiga penyebut. Nah, yang tadi perbandingan pecahan tadi, yaitu menyamakan penyebutnya lewat KPK, pakai KPK caranya. Oke, KPK-nya dari 5, 3 sama 15 penyebutnya. Nanti KPK-nya berapa? KPK-nya 15 ya teman-teman, udah nggak usah saya kasih tahu gimana caranya menentukan KPK. KPK-nya 15. Oke. Nah, semua penyebutnya disamakan jadi 15. 5 kali 3 kan 15, berarti atasnya harus kali 3 juga. 3 kali 5 kan 15, berarti atasnya juga harus kali 5. Nah, kemudian 4 per 15 karena dia sudah per 15, jadi nggak usah diapa-apain. 1 per 3 per 5 per 3, berarti 1 kali 3 kan 3. 2 kali 5 kan 10. Kemudian 4 kan tetap 4. Oke, lihat teman-teman mana yang kecil. Ini kan kecil. Kemudian ke atas lagi naik 4. Kemudian 10. Kan urutan naik. Urutan naik berarti dari yang kecil ke yang besar. Disusun ke urutan naik. Nah, kayak gini. 3 per 15, 4 per 15, 10 per 15. Oke, balikin lagi ke bentuk aslinya. 3 per 15 miliknya siapa? Miliknya 1 per 5. 4 per 15 miliknya siapa? Miliknya 4 per 15. 10 per 15 miliknya siapa? Miliknya 2 per 3. Nah, ini disusun. Nah, ini ya. Urutan naik. Naik di sini berarti disusun dari yang kecil ke yang besar. Kayak gitu. Pecahan campuran terjadi jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya, nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. 7 per 3. Nah, ini. 7 per 3 itu sama dengan 6 per 3 ditambah 1 per 3. Ya kan? 6 per 3 itu 2 ditambah 1 per 3 ya. Turun, 1 per 3 nya turun. Langsung aja kamu satuin 2, 1 per 3. Atau ada cara lain? Boleh. Banyak cara. Kemudian 17 per 15. Nah, ini pertanyaannya kenapa kok harus 6? Gitu. Ya, dari angka 7 ini yang di bawah angka 7 yang bisa dibagi 3 kan 6. Sisanya kan 1 gitu. Nah, yang ini 17 di bawah angka 17 yang bisa dibagi 5 itu angka berapa? Angka 15 kan? Nah, makanya itu. Jadinya 15 per 5 ditambah sisanya. Sisanya kan berapa? 2 kan? 15 ditambah 2 kan 17. Sisanya 2. Kayak gitu. 15 per 5 3. 3 plus 2 per 5. Jadi 2 per 5. Contohnya lagi, kalau ini dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan saya punya 2 per 2 1 per 3 sama ya kayak ini 2 1 per 3. Saya mau balikin lagi ke pecahan biasa. Gimana caranya? 2 dikali penyebut dikali pembilang. Ditambah pembilang. Sorry, saya ulangi lagi. 2 dikali penyebut ditambah pembilang. 2 kali 3 ditambah 1 per penyebut per 3. Sama dengan 6 plus 1 per 3 sama dengan 7 per 3. Sama ya, 7 per 3 juga kayak ini. Oke teman-teman, yang ini namanya pecahan desimal. Pecahan desimal. Udah pernah ya dari pecahan menjadi bentuk desimal. Contohnya, nyatakan bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk desimal. 5 per 13. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita simak seperti ini. Dibagi 5 per 13 itu sama aja 5 dibagi 13. Nah, gini, 5-nya di dalam, 13-nya di luar. Nah, 5 bisa nggak dibagi 13? Nah, nggak bisa kan? Maka kita tambahin 0 di sini. Kalau kita tambahkan 0 di situ, di atasnya jadi 0, 50 dibagi 13. 13 kali berapa yang mendekati 50? Yaitu dikali 3 sama dengan 39. Dikurang
11. Nah, 11 juga nggak bisa kan dibagi 13. Berarti tambahin 0 lagi di sini. 110 dibagi 13 berapa? 13 dikali berapa yang hasilnya mendekati 110? Dikali 8, yaitu 104. 110 dikurangi 104 sama dengan 6. Nah, 6 ditambah 0 lagi karena 6 nggak bisa dibagi 13. 60 dibagi 13, berarti 13 kali berapa yang mendekati 60? Dikali 4, yaitu 52. Dikurang lagi sama dengan 8. Ditambahin lagi 0. Nah, 80 dibagi 13 itu adalah 6, mendekati angka 80, yaitu 13 kali 6 yaitu 78. Udah deh. Sebenarnya panjang ya ini, tapi mungkin cuma sampai sini aja. 4 angka di belakang koma. Nah, kalau nomor 2, 7/11. Berarti 7 dibagi 11. Sama kayak tadi caranya. 0, nah 6 kali 11 kan 66. Karena mendekati 70. 70 dikurang 66 sama dengan 4. 40. 11 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40, yaitu 3. 40 dikurangi 33 sama dengan 7. 70 lagi. Kali 6, 66. Dikurang lagi 4, sorry. Saya pindahin di sini. Nah, 40. 3 lagi. 33. Dikurang lagi. 40 dikurang 33. 6. Kayak gitu ya. Caranya ini udah pernah dipelajari oleh kalian di SD, teman-teman. Jadi 5/13 sama dengan 0,3846 sampai 4 bilangan desimal. Dan 7/11 sama dengan 0,6363. Nah, bilangan 0,6363 disebut pecahan desimal berulang. 0,6363 dan seterusnya sampai nggak berhenti, itu namanya pecahan desimal berulang. Nah, kalau misalnya saya punya 0,6. 0,6 itu berapa, teman-teman? Berapa per berapa? Nah, ini kan di belakang koma ada satu angka. Berarti 6, karena cuma ada satu angka, jadi 6/10. Seperti itu. Kalau 0,06. Nah, di belakang angka ada berapa? Ada 2 angka kan? Berarti 2 angka di belakang koma. 6/100. Kayak gitu. Kalau 0,00 ya, ini 0. 6. Nah, di belakang koma kan ada 3 angka. Berarti 6/1000. Kayak gitu, teman-teman. Oke. And then next, persen. Nah, ini biasanya kamu sering nemuin persen itu ketika kamu belanja di mall. Diskon berapa persen, kayak gitu kan. Diskon 50%, diskon 70%. Nah, ini kamu ketemu juga di SMP, persen. Persen itu artinya pecahan dengan penyebutnya 100. Kayak yang tadi 6/100, berarti itu 6%. Nah, itu persen. Contohnya 1/100 itu 1%. 54/100 itu 54%. Nah, lalu bagaimana caranya mengubah pecahan? Mengubah pecahan nih, teman-teman, ke dalam bentuk persen. Caranya gimana? Kita lihat. 3/4. Nah, 3/4 itu berapa persen sih? Nah, kalikan 100%. Kita coret. Nah, sorry. Ini kita coret. 100 dibagi 4 itu sama dengan berapa? 100 dibagi 4, 25 ya, teman-teman. 25 kali 3 sama dengan 75. Berarti 75%. Berarti 3/4 itu kalau dijadikan persen menjadi 75%. Kalau
bagaimana caranya kalau mengubah persen menjadi bentuk pecahan? Misalkan saya punya 60%. Nah, 60% itu berarti 60 per 100. Kayak gitu, teman-teman. 60 per 100. Nah, kayak gini. Diapain? Kita apain? Kita hilangkan nolnya dulu. Yang atas kan punya 0, 1. Yang bawah punya 0, 2. Nah, kita hilangkan 0 yang terkecil. 0 yang ada 1. Yang cuma 1 maksudnya. 6 per 10 jadinya. Nah, dari 6 per 10, 6 sama 10 FPB-nya berapa? Untuk menyederhanakan, 6 per 10 disederhanakan. Dibagi 2 ya teman-teman, sama dengan 3 per 5. Kayak gitu, berarti 60% itu 3 per 5. Sedangkan 3 per 4 itu 75%. Kalau 60% itu 3 per 5. Gitu teman-teman. Oke, contoh yang lain nih di ruang kelas ya. Dalam satu kelas yang terdiri dari 18 siswa putra dan 22 siswa putri, ternyata 3 orang siswa tidak masuk sekolah karena sakit. Berapa persen siswa yang tidak masuk? Nah, 3 orang itu berapa persennya dari berapa siswa itu? Semuanya siswanya ada berapa? 18 tambah 22 berapa? 40 siswa ya. Oke, penyelesaiannya diketahui. Nah, teman-teman kalau ada soal cerita pakai diketahui ya. Kayak gini, diketahui jumlah siswa sama dengan jumlah siswa putra ditambah jumlah siswa putri. 18 ditambah 22 sama dengan 40. Itu jumlah siswanya. Jumlah siswa yang tidak hadir itu ada 3. Nah, persen siswa yang tidak masuk sama dengan jumlah siswa yang tidak hadir. Berapa jumlah yang tidak hadir per jumlah siswa seluruhnya dikali 100%. Nah, 3 per 40 ini kan jumlah yang tidak hadir. Ini yang hadir. Dikali 100%. Oke, 100 dibagi 40 berapa? 2,5. 2,5 dikali 3 sama dengan 7,5. Berarti 7,5% 7,5% anak-anak tidak hadir. 75% siswa yang 7,5% siswa yang tidak hadir. Nah, itu teman-teman Oke, itu teman-teman penjelasannya dari Bu Iin. Kita tadi sudah membahas tentang pecahan, arti pecahan apa, kemudian pecahan senilai, ya kan? Kemudian pecahan desimal, pecahan campuran, kemudian membandingkan 2 pecahan, kemudian persen, itu ya. Semoga teman-teman yang sudah dipelajari di SD lebih kuat lagi ya pengertiannya tentang pecahan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.